Bapak Ibu, Jemaat Gereja Kristen Jawa Sukoharjo yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah mengawali aktivitas dan kegiatan pada hari ini. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah agar kami dapat menerima dan dapat melaksanakan firman-Mu dengan baik. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 20 ayat yang ke-19, yang demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pada pagi hari ini dengan judul Rasa Takut yang Membelenggu. Stasiun televisi yang ada di negara kita ini pernah ada yang menayangkan acara yang bernama Fear Factor. Ini adalah sebuah acara yang isinya merupakan uji nyali bagi para pesertanya. Fear Factor mendorong para peserta untuk menghadapi ketakutan terbesar mereka. Ketakutan terbesar itu bisa berupa rasa takut pada ketinggian, takut pada binatang tertentu, seperti ular, kalajengking, tarantula, dan bahkan virus corona. Maupun rasa jijik pada makanan tertentu yang memang tidak biasa. Jika peserta tidak biasa menghadapi dan mengalahkan rasa takutnya, maka ia berhenti dari permainan ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari permainan itu kita belajar bahwa setiap orang memiliki rasa takut dalam dirinya. Rasa takut terhadap sesuatu akan selalu membayangi setiap langkah dan bahkan sering menjadi penghambat. Rasa takut membuat orang tidak berani dan tidak mau melakukan sesuatu. Misalnya, rasa takut terhadap virus corona. Orang yang takut terhadap virus corona pasti tidak berani keluar rumah, meskipun ada pekerjaan yang harus dilakukan. Maka ia memilih mengurung diri di rumah. Rasa takut yang sedemikian kuat membuat orang memilih diam saja, memilih sembunyi. Rasa takut itu membelenggu dan memenjara. Saudara-saudara yang terkasih,
para murid Yesus terbelenggu oleh rasa takut di dalam hati mereka. Rasa takut yang sangat besar karena menghadapi kenyataan yang berbeda dari angan-angan dan harapan mereka. Mereka memiliki angan-angan tentang Mesias yang akan membebaskan mereka dan akan memulihkan kerajaan bangsa Yahudi. Tapi kenyataannya, saudara-saudara, Yesus justru ditangkap, dituduh sebagai seorang penjahat, dan disalibkan. Peristiwa ini membuat mereka takut berhadapan dengan kenyataan di luar sana. Mereka juga takut jika harus bertemu dengan orang-orang yang membenci Yesus. Takut jika nanti ikut ditangkap dan dihukum. Mereka memilih menutup dan mengurung diri untuk bersembunyi. Mereka telah mendengar berita menggemparkan tentang kebangkitan Yesus dari kematian. Ternyata berita sukacita ini belum mampu membuat mereka lepas dari belenggu rasa takut. Para murid berpikir bahwa dengan bersembunyi, maka ia akan aman dan nyaman. Mereka tidak mau menghadapi dan mengalahkan rasa takut dalam hati mereka. Para murid tidak mau keluar dari rasa amannya, membiarkan diri mereka dibelenggu oleh rasa takut. Bahkan Tuhan Yesus yang telah bangkit dan menemui mereka pun pada mulanya justru dianggap hantu. Bayangkan, saudara-saudara, apa yang akan terjadi jika para murid terus dibelenggu oleh rasa ketakutan? Yang pasti, berita tentang kebangkitan Kristus pasti tidak akan tersebar. Berita tentang kasih Allah yang nyata dalam pengorbanan Yesus Kristus tidak akan didengar dan dirasakan oleh orang banyak. Bahkan mungkin tenggelam lenyap, ditelan oleh rasa takut mereka. Saudara-saudara yang terkasih, tetapi kuasa Roh Kudus mengubah mereka. Ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid, Dia menggebusi mereka dengan Roh Kudus, memberi kuasa kepada mereka. Kuasa ini yang pertama-tama adalah untuk mengalahkan belenggu ketakutan mereka, supaya para murid dapat menjalankan tugas perutusan mereka. Saudara-saudara yang terkasih, kita pun sering bersikap seperti para murid saat itu, takut menghadapi kenyataan. Sebagai komunitas pengikut Kristus, kita sering menghadapi kenyataan yang berbeda dengan harapan dan angan-angan. Maksud hati ingin mewartakan kasih melalui berbagi berkat kepada sesama. Tetapi reaksi yang ditemui sering membuat ciut nyali. Kegiatan berbagi berkat sebagai salah satu bentuk mewartakan kasih justru didemo dan dibubarkan. Bahkan ada orang yang tak bertanggung jawab melakukan penyerangan dan mencelakai saat ibadah berlangsung. Pengalaman semacam itu tentu mengakibatkan rasa takut, rasa ngeri, dan trauma.
Saudara-saudara yang terkasih, bagi sebagian kita mungkin ada yang memutuskan untuk memilih diam saja, menutup diri dan sembunyi, tidak mau lagi bersinggungan dengan orang lain yang berbeda, apalagi dengan mereka yang tidak suka. Bahkan mungkin ada di antara kita yang selama ini terus bersembunyi seperti murid pada waktu itu. Tidak pernah ada keberanian untuk membuka pintu, lalu keluar menjumpai orang banyak untuk mewartakan kasih Kristus. Peristiwa-peristiwa di atas seakan menjadi alasan untuk semakin menenggelamkan diri di balik rasa takut. Apakah kita akan terus bersembunyi? Apakah penolakan dan kebencian orang lain akan kita jadikan alasan untuk menutup diri dan mengurungkan niat hati dalam mewartakan kasih Allah? Seharusnya tidak, saudara-saudara. Tuhan Yesus sudah menyatakan kasih-Nya bagi manusia. Setiap kita yang sudah merasakan kasih Kristus kini diutus untuk mewartakan bagi sesama. Sebagaimana para murid yang dikuatkan dan dibangkitkan keberaniannya oleh kuasa Roh Kudus, maka demikian juga dengan kita saat ini. Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran dan juga Roh penghibur, akan selalu mengiringi kita dalam mewartakan kasih Allah. Amin.